092. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis Islam. Nah, sebelumnya kalian mesti bertanya-tanya nih, apa sih studi kelayakan bisnis Islam? Nah, studi kelayakan bisnis Islam atau SKBI itu merupakan laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau diterima atau tidak layak itu ditolak usulan suatu bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Nah, kemudian itu ada tujuan dan fungsi SKBI atau studi kelayakan bisnis Islam. Itu memiliki tujuan utama studi kelayakan adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut itu dapat dilaksanakan. Nah, jika ide bisnis itu ditemukan layak, rencana bisnis itu dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Kemudian ada lima nih tujuan perlunya melakukan studi kelayakan bisnis Islam menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Nah, yaitu yang pertama itu menghindari resiko kerugian. Terus kemudian ada mempermudah perencanaan, kemudian ada mempermudahkan perencanaan kegiatan, selanjutnya itu memudahkan pengawasan, kemudian ada memudahkan pengendalian. Nah, kemudian ada tahapan SKBI atau studi kelayakan bisnis Islam. Nah, beberapa tahapan studi kelayakan bisnis Islam itu menurut syariah itu merupakan untuk mempermudah menemukan suatu usaha bisnis yang menguntungkan bagi pemilik dan masyarakat. Kemudian ada beberapa tahapan studi kelayakan bisnis Islam untuk menemukan usaha bisnis, yaitu yang pertama ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menemukan ide, terus ada mengumpulkan data dan informasi nih terkait bisnis apa nih yang akan kita jalankan. Kemudian ada pengelolaan data, kemudian menganalisis data. Sebelum bisnis itu kita menganalisis, kemudian kita mengevaluasi. Setelah mengevaluasi kita mengurutkan usulan yang layak. Kemudian kita jangan lupa nih sholat istiqoroh, kemudian rencana pelaksanaan, terus yang terakhir itu ada pelaksanaan. Nah, kemudian investasi dalam syariat Islam itu dalam perspektif ekonomi Islam, investasi itu tidak hanya bertujuan mencari keuntungan nih, nah bersifat material atau profit. Jadi tujuan utama itu adalah adanya dorongan untuk melakukan kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan pahala serta mendapatkan keberkahan dengan kewajiban membayar zakat dari perolehan keuntungan usaha bisnis tersebut. Kemudian ada faktor yang mendominasi motif investasi nih dalam syariat Islam itu. Yang pertama, seorang muslim itu akan selalu dikenakan pembayaran zakat dari aset produktif pada jumlah tertentu. Nah, kemudian ada investasi dilakukan lebih berorientasi pada aktivitas motivasi sosial, kemudian menjaga harta, kemudian ada mendistribusikan harta, kemudian mengembangkan ekonominya. Terus yang keenam itu keadilan. Keadilan itu sangat penting. Terus ada motivasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada kebahagiaan, ada mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan niat berdimensi dunia akhirat. Kemudian ada identifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha itu merupakan langkah kritis dalam proses penggabungan bisnis yang berhasil. Kemudian cara mengidentifikasikan peluang usaha itu melibatkan pengamatan, analisis, dan kreativitas untuk mengenali situasi atau kondisi yang menjanjikan potensi keberhasilan dalam usaha.
Kemudian ada langkah nih yang dapat diambil untuk mengidentifikasi peluang usaha kita nanti, yaitu yang pertama ada memahami pasar dan industri. Kemudian ada observasi dan menganalisis lingkungan, itu sangat penting. Kemudian ada mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi. Kemudian ada membangun jaringan dan kemitraan. Kemudian ada menggunakan teknologi dan analisis data, itu sangat penting kita menganalisis data tersebut. Kemudian ada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, itu membuat e-commerce yang sangat menguntungkan, melakukan penelitian pasar dan validasi konsep. Kemudian ada mengevaluasi resiko dan potensi return, kita itu penting untuk mengevaluasi itu semuanya. Kemudian ada kerangka isi studi kelayakan bisnis Islam. Yang pertama yaitu ada bab 1 pembukaan, bab 2 ada analisis makroekonomi, bab 3 yaitu ada analisis SWOT. Kemudian ada analisis aspek sumber daya manusia. Kemudian pada bab 5 itu analisis aspek operasional. Pada bab 6 itu analisis aspek pemasaran. Pemasaran itu sangat penting untuk kita analisis. Kemudian pada bab 7 itu ada analisis aspek keuangan, itu juga sangat penting untuk mengetahui laba dan rugi kita. Kemudian ada bab 8 itu kesimpulan dan keputusan. Pada bab 8 ini kesimpulan dan keputusan itu sangat penting juga bagi kita saat menentukan berbisnis, karena jika kita sudah mengidentifikasi nih sampai bab 1 sampai bab yang kesekian, nah bab yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dan keputusannya itu untuk mengetahui layak atau tidak sih bisnis kita untuk dilakukan bisnis selanjutnya. Kalau layak kan kita bisa nih, kita lanjut aja bisnis ini, karena dari kesimpulan yang sudah kita buat tersebut itu bisnis kita itu layak untuk dilakukan. Oke, cukup sekian ya materi dari saya. Bagi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.